Siapa yang tak kenal industri ini? Induk dari segala industri. Ya, industri baja. Kerap digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi karena peran pentingnya dalam pembangunan nasional, termasuk menopang pembangunan infrastruktur. Hampir semua negara di dunia mendambakan memiliki industri baja yang kuat dan tangguh. Karena kemajuan industri baja diyakini memicu penguatan sektor industri lainnya di suatu negara. Mengapa demikian? Karena tanpa kita sadari seluruh industri juga keseharian kita bertumpu pada baja. Sebut saja industri peralatan rumah tangga, elektronik, otomotif, persenjataan, perakitan mesin, dan konstruksi didukung oleh baja. Atas peranannya sebagai penopang bagi industri lainnya, keberadaan industri baja menjadi sangat strategis demi mewujudkan kemakmuran suatu negara. Namun hal tersebut tak serta-merta membuat industri baja nasional berjaya. Bahkan kondisinya saat ini justru memprihatinkan. Karena adanya berbagai persoalan dan tantangan yang kurang berpihak pada pertumbuhan industrinya. Gempuran produk impor ditengarai menjadi salah satu faktor yang membuat pincangnya industri baja nasional. Di awal tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengungkapkan fakta mengejutkan. Indonesia sebagai produsen baja merupakan importir baja terbesar yang masuk urutan 3 dalam daftar barang impor terbanyak. Dengan kata lain, impor baja turut membebani neraca perdagangan Indonesia selain menghantam produksi nasional. Lalu bagaimana mengatasi pilu industri baja dalam negeri? Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah selama 5 tahun terakhir sejak 2015. Proyek infrastruktur tentunya tak terlepas dari material baja. Namun konsumsi Indonesia terhadap produk baja terbilang masih rendah. Berdasarkan data yang dirilis McKinsey pada tahun 2016 saja, konsumsi baja per kapita Indonesia sebesar 49 kg. Sangat tertinggal dibandingkan konsumsi baja per kapita Cina yang berkisar antara 400 hingga 450 kg. Konsumsi per kapita industri baja suatu negara dihitung dari jumlah produksi baja dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Untuk bisa menjadi negara maju, Indonesia harus memiliki konsumsi baja per kapita per tahun sebesar 500 kg. Penurunan atau kurangnya konsumsi baja di Indonesia pun dapat mengindikasikan masih kurangnya atau penurunan aktivitas perekonomian. Pembangunan infrastruktur yang masif dalam beberapa tahun terakhir sepatutnya turut menggerakkan industri material konstruksi produksi dalam negeri. Salah satunya adalah baja. Ya, sebagian besar konsumsi baja pada 15 tahun terakhir diserap oleh industri konstruksi. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian pun terus memacu pertumbuhan dan peningkatan kapasitas industri baja dalam negeri agar mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik. Hal ini tentu seiring tingginya permintaan baja untuk mendukung proyek infrastruktur. Kalau lihat dari komposisi penggunaan, itu sebetulnya baja itu hampir sekitar 53% itu untuk konstruksi. Nah, kemudian sekitar 16% itu untuk mesin dan modal, 12% itu untuk otomotif, sisanya itu untuk household dan sebagainya. Jadi di sini untuk konstruksi itu sangat luar biasa. Jadi pemerintahan Jokowi ini membangun infrastruktur, tol, jembatan, semuanya pelabuhan itu membutuhkan besi. Jadi besi itu adalah jantung pembangunan. Nah, disinilah yang harusnya kita pertama connect antara hulu, antara dan hilirnya. Ini yang saya pelajarin, kita harus perlu banyak memperkuat di sisi hulunya.
Tak hanya infrastruktur, Baja pun menopang kegiatan sektor industri lain. Ketua Umum Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia atau Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Silmi Kari mengungkapkan, tak hanya proyek infrastruktur, konsumsi baja per kapita dapat semakin meningkat jika didukung oleh sektor industri lainnya. Suatu negara maju itu bukan karena pembangunan infrastruktur bajanya aja, tetapi adalah bagaimana industrinya itu maju atau tidak. Karena di sektor industri lah konsumsi baja per kapita itu bisa semakin meningkat. Ya. Jadi kalau infrastruktur itu kan hanya menggunakan hanya 1-2 jenis produk baja. Ya. Tapi untuk industri itu sangat lengkap. Seperti industri mobil, itu penuh dengan produk baja. Industri elektronik penuh dengan produk baja. Galangan kapal penuh dengan produk baja. Bahkan sampai makanan pun. Ya, kalau kita tahu tempat untuk susu, tempat untuk biskuit itu menggunakan baja gitu. Tapi itu ada pelapisnya dan lain sebagainya lah. Tapi dari situ adalah kita bisa lihat bahwa maju tidaknya industri di suatu negara itu bisa terlihat dari konsumsi bajanya. Konsumsi baja dari tahun ke tahun pun terus menunjukkan peningkatan dari 11,4 juta ton di tahun 2015 menjadi 15,1 juta ton di tahun 2018 dan mengalami kenaikan sebesar 5% di tahun 2019 menjadi 15,9 juta ton. Selaras dengan meningkatnya konsumsi baja, produksi baja dalam negeri dari tahun ke tahun turut menunjukkan peningkatan. Dari 6,5 juta ton pada tahun 2016 menjadi 7,9 juta ton di tahun 2017. Naik menjadi 10 juta ton di tahun 2018 dan menjadi 10,9 juta ton di tahun 2019. Meskipun permintaan beberapa produk telah mampu dipenuhi oleh beberapa produsen baja dalam negeri, pemenuhan kebutuhan pasar domestik masih belum optimal, yaitu hanya sebesar 48%. Membanjirnya importasi membuat tergerusnya pangsa pasar produsen baja nasional, sehingga menyebabkan tingkat utilisasi kapasitas industri baja nasional menjadi semakin rendah, di mana rata-rata berada pada angka 43%. Memang jarak antara konsumsi baja dengan produksi nasional dinilai masih cukup besar. Jarak ini pun diisi oleh produk impor dari negara tirai bambu Cina. Sementara itu, utilisasi kapasitas produksi baja nasional masih pada angka 48%, sehingga banyak industri baja domestik yang menganggur karena produksinya tidak terserap pasar. Importasi baja merupakan salah satu tekanan industri dalam negeri yang ditengarai menyebabkan kinerja perusahaan baja nasional menurun. Jumlah importasi baja dari tahun ke tahun pun cenderung mengalami peningkatan. Jumlah importasi baja dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 memang menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di tahun 2016, impor besi dan baja berkisar pada angka 5,7 juta ton. Pada tahun 2017 sebesar 5,9 juta ton. Pada tahun 2018 sebesar 6,3 juta ton. Dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 11,2% dibandingkan tahun 2018, yaitu sebesar 7 juta ton. Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Perdagangan salah satunya adalah menerbitkan Permendag nomor 3 tahun 2020. Nah, di sini hal-hal yang penting diatur adalah bagaimana kita mengendalikan impor baja. Apa yang harus dilakukan yaitu dengan pengendalian harus ada persetujuan impor. Yang kedua harus memiliki laporan surveyor.
Itu poin penting dulu. Yang selanjutnya adalah pola pengawasannya itu kita rubah. Artinya pola pengawasan yang selama ini barang masuk melalui dengan pola post border pengawasannya, maka dengan Permendag 03 ini maka dia harus border, sehingga barang sebelum masuk ke pelabuhan sudah dilakukan pemenuhan perizinannya, sehingga benar-benar kita bisa lakukan pengendalian terhadap barang impor tersebut. Besarnya importasi baja dapat dipahami apabila memang terjadi kompetisi harga yang sehat antara produksi nasional dengan impor. Namun pada kenyataannya terjadi persaingan yang tidak adil. Antara lain baja impor mendapat pemotongan pajak atau tax rebate dari negaranya karena untuk tujuan ekspor. Kita harus meningkatkan daya saing. Karena kalau kita sudah diadu impor, ya, itu banyak faktor yang mana faktor kaitan dengan subsidi pemerintah daripada penghasil baja yang diimpor ke Indonesia, ya, oleh Indonesia, itu terjadi ketidakadilan. Ya, kenapa saya bilang ketidakadilan? Negara di China misalnya berperan memberikan subsidi, ya, kepada produsen baja, ya, ketika produk itu diekspor ke negara lain. Artinya kan dari sisi harga jual sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, sementara pabrik baja di Indonesia, ya, tidak ada subsidi, bahkan cenderung pasar bebas, ya, dan sangat bebas. Apalagi dengan banyaknya perjanjian free trade agreement yang ditandatangani dengan Tiongkok di tahun 2010 sekitar itu, ya, itu memukul sekali industri baja nasional. Situasi perbajaan Indonesia pun tak bertambah baik karena adanya importasi baja dengan pengalihan nomor Harmonized System atau HS Code demi mendapatkan pembayaran bea masuk nol dengan cara mengubah unsur material produksinya. Seperti menambahkan senyawa boron atau boraks sehingga besi baja karbon menjadi besi alloy yang bebas bea masuk. Masalah importasi baja dan bea masuk anti-dumping yang diterapkan di Pulau Batam yang dinilai tidak adil turut disinggung para pengusaha baja dalam negeri. Untuk menciptakan iklim kompetisi yang adil, pemerintah memang telah menetapkan bea masuk anti-dumping atas baja hot rolled plate HRC dari Singapura, China, dan Ukraina. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku di kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone FTZ Pulau Batam. Hal ini tentu memperberat kompetisi dengan baja nasional karena Pulau Batam merupakan wilayah dengan konsumsi baja yang besar. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan pun terus melahirkan kebijakan-kebijakan perdagangan yang dapat melindungi industri nasional, khususnya besi dan baja yang saat ini menjadi isu nasional. Salah satu kebijakan perdagangan luar negeri yang diterbitkan Kemendag adalah Peraturan Tata Niaga Impor Produk Besi dan Baja, melalui Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 110 Tahun 2018 tentang ketentuan impor besi atau baja, baja panduan, dan produk turunannya. Permendag tersebut telah berlaku sejak 20 Januari 2019 lalu. Di dalamnya termuat persyaratan teknis yang wajib dipatuhi pelaku bisnis untuk impor bagi setiap persetujuan impor besi, baja, dan baja panduan serta turunannya dari Kementerian Perindustrian. Dalam Permendag Nomor 110 Tahun 2018, Kemenperin akan melakukan penyaringan terhadap kebutuhan impor produk tersebut, baik untuk importir yang memiliki angka pengenal impor umum (APIU) maupun API produsen (APP), selaku produsen yang masih membutuhkan bahan baku asal impor. Permendag pun mengembalikan pengawasan produk besi dan baja dari post border ke pengawasan border atau pabean, di mana sebelumnya kebijakan pengawasan besi dan baja dilakukan di luar kawasan pabean.
Usai diberlakukan Permendak ini dalam periode Januari hingga Oktober 2019, kinerja impor besi dan baja pun menunjukkan perkembangan yang baik. Kalau dilihat dari sisi data yang ada, sebenarnya Januari sampai Juni sih dari bulan lalu dengan perbandingan dengan tahun sekarang, memang mengalami penurunan 23,4% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun kemarin. Jadi ada penurunan sebenarnya, tapi mungkin penyebab penurunan banyak, bisa saja masa COVID, kemudian pergerakan pembangunan juga mungkin agak sedikit bertahan dan lain sebagainya. Namun demikian, penurunan ini dari sisi impor bagus barangkali, mungkin bagus atau mungkin dari sisi ini bagus, mungkin dari sisi lain kita perlu lihat secara keseluruhan, apakah ada yang stuck, ada yang berhenti dan lain sebagainya. Pemetaan penawaran dan permintaan baja nasional secara berkala dilakukan agar dapat menjadi dasar pemberian kuota impor. Pemerintah saat ini terus melakukan harmonisasi berbagai regulasi terkait industri baja nasional. Beberapa di antaranya memperkuat pengawasan importir pemegang izin impor untuk mengurangi penyalahgunaan dan penguatan koordinasi serta kerjasama antara lembaga guna menguatkan kembali industri baja dalam negeri. Industri baja dalam negeri pun terus meningkatkan daya saingnya agar bisa berkompetisi dengan produsen baja dunia. Bahkan dari sisi kualitas, produsen baja dalam negeri cukup percaya diri, tidak kalah dari produk-produk baja luar negeri. Namun dari sisi variabel, hargalah yang saat ini masih menjadi tantangan. Kalau lihat dari kualitas, kita tidak kalah dengan produk-produk luar. Tapi kalau proses produksinya tadi, mungkin variabel harga. Ini yang menjadi tantangan sebetulnya. Oleh karena itu pemerintah punya namanya instrumen TKDN. Jadi diberikan preferensi harga kalau dia mau masuk di proyek-proyek pemerintah BUMN. Jadi artinya untuk mengkompensasi harga karena di sana lebih murah, kita bisa bersaing. Jadi inilah negara hadir untuk memastikan bahwa barang-barang di Indonesia juga kompetitif. Dalam artian harganya juga tanda kutip dikasih preferensi supaya dia bisa bersaing dengan produk-produk yang tadi dikatakan murah. Dari sisi teknologi, industri baja lokal dinilai belum menyesuaikan dengan kondisi teknologi terkini, sehingga diperlukan pembaruan teknologi. Teknologi industri baja lokal belum bisa mengembangkan secara maksimal bahan baku yang ada di dalam negeri. Agar industri baja tidak tergantung pada impor seperti yang selama ini dihadapi industri baja tanah air. Di sisi lain, energi juga menjadi salah satu kendala industri baja dalam negeri tidak bisa berkompetisi karena biayanya yang dinilai cukup besar. Presiden Joko Widodo menginstruksikan beberapa hal untuk meningkatkan daya saing industri baja dan besi Indonesia. Yang pertama adalah perbaikan ekosistem penyediaan bahan baku industri baja dan besi, mulai dari ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku hingga komponen harga gas, di mana gas dipandang penting untuk mendukung pemrosesan bahan baku baja. Hingga bahan baku dari hasil tambang nasional yang juga perlu diprioritaskan demi peningkatan nilai tambah di dalam negeri agar mampu mengurangi impor dan membuka lapangan kerja baru. Pengendalian dan pengawasan aspek tata niaga industri baja lokal pun terus dilakukan dengan menetapkan bea masuk anti-dumping, menerbitkan Standar Nasional Indonesia SNI wajib produk baja, dan Sistem Informasi Baja Nasional (Sibanas) yang tergabung dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) yang akan membuat kebutuhan dan permintaan baja lebih transparan serta mencegah adanya importasi berlebih.
Selain itu, pemerintah terus mengembangkan berbagai inovasi untuk meningkatkan nilai tambah baja dalam negeri. Baja, satu industri yang memberikan multiplikasi ekonomi sangat tinggi, sehingga sudah sepatutnya industri ini diperjuangkan. Jadi kalau baja kita kuat, tentunya industri hilir yang lain juga kuat. Ya, ketahanan nasional juga meningkat, kontribusi terhadap ekonomi juga tinggi, kita menciptakan lapangan kerja, daerah yang ada pabrik di dalam industri baja juga akan berkembang, jadi multiplier ekonomi di dalam baja sangat tinggi. Jadi kalau 2 orang bekerja di baja, dia sebetulnya punya kontribusi 13 orang yang kerja di luar pabrik baja. Di logistiknya juga dia bekerja. Ini artinya satu multiplier efek yang sangat tinggi. Jadi kalau orang menanamkan uang baja $1,5, dia akan mendapatkan feedback atau return sekitar $3,5. Sesuatu yang tergantung itu tidak sehat. Sementara Indonesia itu masa depannya adalah ada di industri. Ekonomi negara manapun itu ujungnya di industri. Tambang itu akan habis, ya. Kemudian pertanian tanpa industri juga nilai tambahnya tidak banyak. Perikanan tanpa industri nilai tambahnya tidak banyak. Kita tahu semua itu. Nah, masa faktor peningkatan nilai tambah kita tidak menggunakan produk sendiri. Jadi faktor-faktor itu yang membuat saya rasa cukup alasan ya, agar kita bisa membangun satu industri baja yang kompetitif, berdaya saing, kemudian bisa menghasilkan produk-produk unggulan. Ya. Jadi saya rasa ini adalah satu PR yang kita harus tuntaskan ya, agar kita tidak lagi bergantung pada produk impor. Baja merupakan sumber dari harapan kemajuan industri dalam negeri. Seluruh pemangku kepentingan harus bersama-sama, bahu-membahu mengatasi tekanan yang mendera industri baja nasional akhir-akhir ini agar berdaya saing. Sudah saatnya pemerintah mengungkit industri baja dalam negeri dengan mengupayakan kebijakan peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri. Mengungkit daya saing baja dalam negeri, induk dari segala industri.